Pas keluar 5 tahun menjabat, malah minus 3 miliar lebih. Nah, itu orang seperti sementara menteri-menteri yang diangkat dari Jokowi, coba bayangkan. Mohon maaf, Pak M. Kodari, kita berteman, tapi akal sehat saya tidak masuk akal. Karena saya nggak pernah bisnisnya apa, atau kekayaannya 261 miliar. Itulah kontradiksi antara Jokowi dengan anti kebijakan Jokowi. Bandingkan Kodari dengan Jumhur Hidayat. Itu publik harus paham seperti itu. Abang ingin mengatakan bahwa ketika ada di dalam kabinet, Jumhur justru berhadapan dengan orang-orang yang dia kritik dulu yang menyebabkan Omnibus Law muncul. Para menteri yang dibawa sebagian besar dari kabinet Jokowi. Heboh kontras kelas kakap versus rakyat jelata di kabinet Prabowo. Mantan pejabat lurus macam Jumhur Hidayat justru miskin sepeninggal menjabat. Dari 2,2 M malah minus. Tapi menteri bawaan Jokowi punya harta 261 miliar. Selamat datang di oligarki versi baru. Yang jujur melarat, yang dekat kekuasaan, makin kaya raya. Menguasai yang lain, yang lebih murni. Tentu untuk membahas ini, kita membutuhkan kebebasan dan kemerdekaan berpikir. Kita hadirkan kembali abang kita, Bang Said Didu. Siap. Bang, apakah reshuffle yang terjadi kemarin itu sudah merupakan bagian dari apa yang abang bayangkan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Saya menyatakan ini bukan reshuffle. Prabowo ingin mengetahui ini publik terhadap kebijakan yang mau diambil. Arah baru ini menentukan arah reshuffle nanti akan seperti apa. Sehingga kalau kita lihat ada dua kubu yang dipertemukan. Saya katakan kubu Jokowi 24 karat dan kubu anti Jokowi tulen. Nah, kubu yang anti Jokowi tulen itu digambarkan oleh Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat Reshuffle kelima. Prabowo rela mengorbankan anak kandungnya sendiri. Angga Prabowo digusur demi orang kepercayaan Jokowi, Kodari. Keluarga kandung aja digeser, apalagi rakyat. Kendali kabinet sudah berpindah tangan atau Prabowo cuma jadi stempel? Wamentan di situ. Pak, itu bisa nggak di moratorium konversi lahan tambak dan sawah, jangan ada konversi di situ. Oh, lakukan itu. Nah, jadi baru saya paham ternyata tidak bisa ini itulah tangan Tuhan. Oh, sepertinya pintu masuknya di situ. Sehingga penertiban di PIK 2 ini agak terhambat gitu. Nah, nah, tapi Allah membuka. Nah, jadi saya agak was-was. Saya meja ini auranya lain loh. Auranya karena kita masuk sini biasanya rasionalitas kita menonjol dan berpikir ke depan. Yang perlu diwaspadai sekarang adalah siapa tahu sudah ada faksi yang memang geng Solo oligarki Parcok ingin melemahkan Prabowo. Presiden Prabowo angkat tangan pasrah di depan Wamentan. Loh, kok PIK 2 masih jalan? Seorang presiden mengaku tak berdaya menghentikan proyek. Ada tangan Tuhan atau setan ekonomi yang lebih kuat dari kursi nomor 1? Inilah negeri. Proyek bermasalah tetap jalan, presiden cuma bisa garuk-garuk kepala. Itu adalah menghajar dengan cara lebih halus. Dudung lain lagi, ya kan? Nah, kita harus menilai Sekap ini kan lebih lama dengan Jokowi. Jadi ada 4 pintu menurut saya yang dikuasai Jokowi terhadap Prabowo. Tapi ada 2 kemungkinan. Apakah memang dikasih peran atau Prabowo lagi mengandangkan 4 orang ini. Lu di sekitar gua, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ada di sekitar saya. Anda nggak bisa lagi ngomong macam-macam. Nah, cuma saya agak kemarin berpikir, kenapa gaya Prabowo berbicara waktu di jalan kemarin keluar kata-kata memusuhi. Padahal moto
yang dibangun dia karena persatuan. Ini setelah pelantikan kabinet kan? Ya, Baru? setelah pelantikan kabinet. Nah, Oke. mudah-mudahan itu hanya emosi yang berlebih. Nah, jangan sampai ini, karena ini Kata-kata yang mana nih Bang? yang menyatakan yang mau kabur aja. Yang kalau perlu kabur ke Yaman aja, itu kan diksi yang tidak pas, itu kan menunjukkan sesuatu kelompok yang dimusuhi gitu kan. Nah, selama ini kata-kata yang keluar 4 penjaga pintu Jokowi kini duduk manis di istana. Hasan Nasbi si penghajar, Kodari si penghajar halus, plus 2 lainnya. Jokowi menguasai 4 pintu atau justru para penjaga ini sedang dikandangkan Prabowo biar tak berkutik. Pintu istana dikuasai, tapi kandangnya dikunci presiden. Politikus sejati tidak pernah membiarkan musuh terlalu dekat. Atau justru sengaja didekatkan biar mudah diawasi. ada 4 pintu menurut saya yang dikuasai Jokowi terhadap Prabowo. Prabowo lagi mengandangkan 4 orang ini. Hasan Nasbi kan tugasnya menghajar tanda kutip siapapun yang tidak sejalan dulu dengan Jokowi. Termasuk Prabowo dihajar kayak apa. Yang mau kabur aja. Yang kalau perlu kabur ke Yaman aja. Saya akan tertibkan pengamat. Ini gaya Hasan Nasbi. Ini sebenarnya pembuka dari segmen 7, tapi bisa diposisikan sebagai narasi mandiri. Awal mula terungkap. Pengamat menyebut ada 4 pintu strategis yang sepenuhnya dikuasai Jokowi terhadap Prabowo. Siapa saja pemegang kuncinya dan kenapa ini disebut strategi menghajar siapapun yang tidak sejalan termasuk Prabowo sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.